Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahid Rusnanto dari Divisi Marketing. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah novel dari seorang penulis Tasikmalaya yaitu Eka Kurniawan yang judulnya adalah Cantik Itu Luka. Nah, Cantik Itu Luka itu ditulis pada tahun 2001 pada saat Eka Kurniawan masih kuliah di UGM ya. Secara sinopsis, Cantik Itu Luka itu adalah menceritakan tentang seorang peranakan Belanda yang bernama Dewi Ayu, yang nantinya di perjalanan hidupnya dia akan menjadi seorang pekerja seks komersial di zaman Belanda, kemudian di zaman Jepang juga, dan hingga menceritakan tentang keturunannya dan keturunannya. Secara garis besar, sebenarnya novel ini terinspirasi dari magic realismnya Gaboy atau Gabriel Marquez, yang mungkin teman-teman tahu, yaitu bukunya 100 Solitude atau 100 tahun kesunyian. Nah, buku ini sendiri dalam segi genre itu mengambil tema realisme sosialis, di mana di buku ini terdapat isu-isu yang sangat krusial untuk dibahas, terutama pada zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan kemerdekaan. Nah, karena buku ini sebenarnya melewati 3 zaman sekaligus, jadi buku ini sangat kompleks. Jadi tidak hanya menceritakan tentang kisah tentang Dewi Ayu, tapi bagaimana orang-orang Indonesia menghadapi 3 zaman tersebut, seperti itu. Nah, buku ini mengangkat isu-isu yang sangat krusial. Bisa teman-teman baca mungkin dari zaman bagaimana dunia ketika dipimpin oleh Belanda, kemudian beralih ke Jepang hingga akhirnya ke kemerdekaan Indonesia. Nah, di kemerdekaan Indonesia pun buku ini juga menceritakan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa politik yang ada di Indonesia, dari pertama kemerdekaan, kemudian hingga pasca kemerdekaan, seperti kisah-kisah hal revolusi seperti G30, SPKI, dan lain-lain. Nah, yang uniknya dalam buku ini adalah Eka Kurniawan itu membuat dunia fantasinya sendiri yang bernama Halimunda, dan bahkan dia menciptakan tokoh-tokohnya dengan sangat rigid, dengan latar belakang yang baik. Kalau misalkan teman-teman baca buku ini, teman-teman bakal mendapatkan pengalaman membaca yang sangat menarik dan tidak akan bosan dari bab per babnya. Kenapa? Bisa saya beri contoh, yaitu pembukaan dalam buku ini aja dibuka dengan begini. Setelah Dewi Ayu bangkit dari kubur setelah 20 tahun kematian. Jadi realisme sosial yang diangkat di buku ini juga, Eka Kurniawan mencoba membangkitkan kembali realisme magis yang pernah ada di 100 tahun kesunyiannya Gabriel Garcia Marquez, seperti itu. Nah, apa sih realisme magis itu? Realisme magis itu adalah sebuah tatanan dunia yang dibangun ketika hal-hal magis atau hal-hal yang ajaib itu seperti hal yang udah terbiasa dialami oleh masyarakat di dalam cerita tersebut gitu. Jadi bukan hal aneh lagi ketika ada orang bangkit dari kubur, atau hal-hal yang orang-orang yang bisa melakukan keajaiban lain. Nah, ini justru menarik karena ini membuat novel ini menjadi semakin kaya. Kemudian dari segi bentuk maupun isi ini sangat berbobot sekali, sehingga Eka Kurniawan setelah menerbitkan novel ini itu dia sangat terkenal ya. Sampai sekarang mungkin ada beberapa novelnya yang sudah terbit, seperti Lelaki Harimau, kemudian seperti Dendam yang Dulu Harus Dibayar Tuntas, kemudian
novelnya lagi yang lain adalah oh kemudian coret-coret di toilet dan lain-lain. Nah ini bisa jadi referensi teman-teman untuk membaca mungkin dikala senggang pada saat bekerja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.